Dibahas adalah pernyataan Presiden soal kemungkinan kekalahan kita di WTO atas gugatan Uni Eropa. Lalu sebesar apa efeknya bila kita kalah di WTO untuk aktivitas ekspor kita ke depannya? Karena bila nanti WTO ternyata mengeluarkan rekomendasi dan tidak dijalankan, bisa jadi ada retaliasi terhadap produk-produk kita lainnya. Ya Mbak, saya kira dispute di WTO itu sesuatu yang wajar-wajar saja gitu ya, bahwa kita dikomplain dan itu sekarang kan masih dalam proses saya kira dan proses sampai kepada implikasi dari misalnya kita menderita kekalahan sekalipun misalnya, saya kira itu waktunya masih panjang karena proses sekarang belum belum sampai kepada akhir keputusan. Jadi saya kira masih perlu waktu antara 1 sampai 2 tahun. Jadi itu yang pertama. Nah sehingga tadi kan Bapak Presiden menyampaikan yang dari tindakan yang kita lakukan, yang penting bahwa industrinya sudah jadi, tentu ini akan proses investasi dan pengoperasian dari hilirisasi akan terus berjalan. Tapi persidangan dispute ini juga tetap berjalan. Nah, jadi saya kira nanti akan ketemu apakah kita pada posisi seperti apa, ya. Kemudian industri hilirisasi juga berjalan. Nah, belum tentu nanti implikasi langsungnya misalnya industrinya harus berhenti, tidak. Bahwa persidangan akan menghasilkan suatu keputusan Indonesia misalnya kalah di dalam dispute ini, nah itu juga masih perlu waktu untuk kita apa rekomendasi dari final decision dari dispute ini. Baik, Pak Hasan, tapi kalau berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, ini biasanya kan untuk bisa menerapkan rekomendasi ini dibutuhkan waktu paling lama nih 15 bulan begitu ya Pak. Lalu apakah industri kita juga sudah siap dalam waktu tersebut? Saya kira kalau yang sekarang sudah berjalan kan sudah ada. Lalu kemudian yang investasi baru di hilirisasi yang produk lain itu yang juga sudah akan berjalan. So yang kita cermati sekarang bahwa dari nilai hilirisasi yang kita lihat itu mulai kelihatan kenaikan signifikan dari 2018 yang lalu. Dan itu kalau saya boleh gambarkan catatan kita untuk surplus ya dari produk yang salah satunya hilirisasi misalnya besi baja yang mengandung atau berbasis nikel, itu kita sampai tahun ini sampai Juli saja itu angkanya sudah tercatat sekitar 7 miliar dolar. Itu yang memberikan surplus kita terhadap perdagangan kita dengan Cina. Karena nilai ekspornya dari produk tersebut ke Cina cukup besar dan itu memberikan tadi kinerja yang kita kemudian bisa memperbaiki neraca kita dan juga mengkompensasi defisit yang sebelumnya kita cukup besar, bahkan tadi saya sampaikan rata-rata dari 2008 sampai 2018 atau 2019 yang lalu itu kan rata-rata di atas 10 miliar dolar. Tapi mulai 2019 sampai ke sekarang itu sudah tidak lagi double digit defisit kita dengan Cina. Nah, jadi saya kira yang ini gambaran bahwa hilirisasi memberikan nilai tambah, memberikan value pada nilai ekspor itu sudah faktanya demikian dan ini akan menambah untuk perbaikan kinerja termasuk neraca perdagangan kita secara total maupun bilateral dengan Cina.